Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya memberanikan diri untuk bisa berkontribusi untuk asosiasi kita. Jadi ada beberapa concern yang kita bawakan di sini mengenai strategic model supaya kita bisa membentuk ekosistem untuk Indonesia AI. Jadi boleh sedikit ada latar belakang dari saya. Mendapatkan pengalaman bekerja di multinasional, saya melihat bahwa untuk bisa berkontribusi Indonesia untuk kedepannya itu harus mempunyai sesuatu yang unik, yang kebetulan trendingnya beberapa tahun ini itu ada di AI ya. Jadi saya melihat mungkin kalau yang hal-hal yang lainnya mungkin ada juga yang concern di situ, tapi di sisi kita melihat bahwa AI ini bisa menjadi masa depannya Indonesia di masa kita bisa berkontribusi banyak lah dengan AI ini. Di samping mungkin ada orang-orang yang melihat bahwa super apps bisa banyak berkembang di Indonesia karena melihat dari jumlah dan volume penduduk Indonesia sendiri. Jadi beberapa tahun ini dengan pengalaman yang saya punya, saya mencoba melihat bahwa kita melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak yang mempunyai concern terhadap eh, pengembangan terutama di bidang teknologi ya. Makanya saya di sini mulai memberanikan diri terjun di Technopreneur supaya bisa mendapatkan feeling-nya lah di teknologi ini sebenarnya berbisnisnya tuh gimana sih. Nah, dari berbagai macam kolaborasi yang kita dapatkan, nah ini saya melihat kita sudah harus mulai mempunyai komunitas-komunitas. Nah, salah satunya adalah komunitas AI ini yang saya harapkan nanti insya Allah bisa banyak berkontribusi untuk bisa memajukan Indonesia. Nah, ini ada beberapa strategi model yang kita lihat. Itu kita lihat dari sisi problem. Sebenarnya bukan problem, mungkin ada gap ya. Jadi ada research-nya, dari human resource-nya, produk dan bisnis, sertifikasi terutama untuk acknowledge keahlian. Kemudian dari sisi integration. Jadi integration itu adalah supaya lebih menyatu, ada koordinasi lah. Nah, kemarin memang dari Pak Risman dan Prof. Dr. Vivi juga sudah elaborate more ya mengenai riset, terutama Pak Risman. Saya rasa juga mungkin sama kita concernnya. Dan ada beberapa hal lain yang kita mau coba highlight di sini, terutama di research AI itu kita melihat bahwa hampir sama dengan yang Pak Risman sebutkan sebelumnya, bahwa posisi kita itu sendiri masih gap-nya masih terlalu jauh ya. Apalagi dari sisi produk, produk dalam artian industrinya sendiri. Kita melihat memang perusahaan-perusahaan besar banyak yang sudah kontribut di sini, Facebook, Google, IBM, bahkan mungkin orang Indonesia sebenarnya sudah banyak yang di situ juga ya. Cuman mungkin kita harapkan mungkin dari perusahaan-perusahaan corporated Indonesia ini banyak lebih berperan di AI, terutama yang di research-nya. Mungkin Pak Risman juga udah banyak berperan di situ di Samsung ya. Terus juga kita melihat kan sources untuk research itu sebenarnya adalah local university. Jadi apa namanya rewardnya itu kita lihat masih kurang seperti kemarin disebutkan. Jadi untuk riset sendiri kita melakukan akrobatik lah ya untuk bisa menjalankan research-nya karena memang dana yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data, mendapatkan data set itu juga tidak sedikit. Belum berhubungan dengan computing power-nya. Jadi untuk bisa melakukan apa namanya leap di sisi research ini banyak yang harus dilakukan. Jadi problemnya masih di situ, gapnya masih banyak. Nah ini kita melihat bahwa dengan asosiasi ini kita melihat kita bisa mempunyai kekuatan untuk bisa mendorong, walaupun sebenarnya dari beberapa company multinasional mereka sudah melakukan apa namanya semacam kampanye edukasi gitu ya. Tapi mungkin kita bisa lebih menyatukan visi dan misi kita sebenarnya maunya apa. Jadi kalau misalnya ada bantuan, hibah atau program marketing, itu bisa lebih well coordinated gitu. Jadi kita bisa mendorong terutama pemerintah sudah punya apa namanya? Sebenarnya mereka sudah punya di Stranas ya.
grant research facility dan support world class research yang lainnya, supaya misalnya mungkin saya nggak tahu, mungkin dari sisi research dulunya tuh research antar university itu coordinated. Ya mungkin sekarang karena university sama institut itu lebih mandiri, jadi seolah-olah berusaha untuk memajukan, terutama adalah memajukan institusinya dulu. Jadi yang mungkin yang kita dorong adalah gimana kita memajukan coordinated dengan bisa berkolaborasi antar komponen bangsa. Nah, di sini dengan adanya grant atau capital yang bisa dipakai, jadi yang melakukan riset juga agak lebih bebas, lebih fokus untuk bisa memproduce publicity-nya dan merekrut dari asisten atau association-nya. Nah, problem yang kedua yang kita lihat adalah human resource. Ini sebenarnya human resource ini sebenarnya kalau saya perhatikan, walaupun saya tidak mengikuti secara detail, itu misalnya di beberapa tahun yang lalu di US sendiri sempat terjadi shortage peminatan terhadap student yang masuk di science ya. Nah, saya rasa nggak tahu mungkin mereka ada jalan keluarnya. Nah, dari sisi kita juga melihat bahwa AI human resource ini harus kita siapkan sejak dini. Jadi kalau misalnya sekarang itu anak-anak itu melihat bahwa tingkat kepentingan pelajaran itu adalah matematika dan bahasa Inggris misalnya, nah kita juga harus berusaha supaya AI itu menjadi masa depan mereka gitu. Nah untuk itu ini salah satu contoh dari MIT, mereka punya primary school AI education. Jadi kita juga sepertinya juga harus punya kurikulum lah mungkin atau guidance ya yang bisa dibukukan pembelajaran mengenai AI, dan persiapan SDM ini kita lihat penting karena minat. Jadi kalau misalnya nggak ada yang minat di AI, ya nggak akan ada yang masuk riset di AI nantinya gitu buat di jenjang berikutnya. Nah ini kira-kira solusi yang kita lihat itu dengan asosiasi ini kita bisa bantu adalah rekomendasi pembelajaran AI-nya. Nah terutama yang sempat waktu itu kita pernah ada inisiatif kerjasama dengan dari Australia, waktu itu kita pernah ada webinar dengan Australia, mereka menyiapkan toolkits IoT supaya anak-anak SD itu bisa berperan membuat program-program elektronik IoT. Nah, kita harapkan dengan adanya asosiasi ini kita bisa mendorong GUI AI yang dimudahkan anak-anak itu bisa mengeksekusi program-program atau solusi AI ya. Atau bahkan SMK bahkan sampai di S1 nanti mereka bisa pakai mereka bisa pakai skills-nya untuk spesialisnya lebih jauh. Jadi tidak menguasai seluruh skills, tapi skill-skill penting yang mereka harus kuasain. Jadi spesialisasinya akan lebih banyak yang bisa mereka kuasain karena udah dimudahkan. Kemudian solusi berikutnya yang kita lihat adalah perlunya ada pembelajaran di awal mungkin. Jadi diskusi-diskusi mungkin di perguruan tinggi mereka sudah ready lah dengan matematika dan statistika, konsep statistik gitu ya. Yang saya lihat itu adalah misalnya di international school saya lihat itu mereka itu bahkan membagi misalnya satu kelas atau satu mata pelajaran itu membagi set-set gitu. Set-set itu maksudnya dia melihat ada peminatan dari anak-anak ini, mana yang bisa belajar lebih cepat, mana yang bisa belajar santai, mana yang bisa belajarnya ini. Jadi kita lihat ini ya apa namanya kemanfaatan dari pelajaran yang diajarkan gitu. Jadi misalnya pelajaran algebra itu sebenarnya nanti dipakainya gimana sih? Nah itu menjadi motivasi mereka. Jadi matematika itu bukan momok gitu, tapi lebih menyenangkan karena mereka tahu akan dipakai seperti apa nantinya. Nah saya lihat ketertarikan pembelajaran ini penting juga untuk bisa mendapatkan reward. Ya kita coba dorong untuk mempersiapkan Olimpiade di kegiatannya Olimpiade sebagai kegiatan rutin. Nah juga kita lihat dari sisi produk yang di Indonesia punya, udah ada beberapa startup yang berkembang ya, mendapatkan dana dan beroperasional. Tapi masih banyak sebenarnya domain-domain energi, lingkungan dan lain sebagainya. Yang saya lihat ada beberapa seperti kemarin yang Pak Risman sebutkan. Jadi ada startup AI
yang berusaha untuk memenuhi semua aspek AI sampai sub-subnya juga ya. Pak Risman sempat menyebutkan bahwa kenapa tidak spesialis aja supaya lebih fokus dan lebih terasa impact-nya. Ya mungkin ini domain-domain lain masih bisa terbuka lebih lebar. Juga dengan adanya asosiasi ini kita bisa menampung atau mewakili lah paling tidak ke inkubator atau venture capital yang bisa membantu menangani riset di AI atau di pengembangan produknya. Jadi bersama-sama dengan pemerintah pastinya ada regulasi yang membantu mengescalate riset di AI ini, juga mendorong venture capital dan inkubator untuk bisa membantu kita untuk menyiapkan talent, karena talent ini kan sebenarnya tanggung jawab bersama ya. Jadi nggak bisa kita rekrut, nanti rekrut harus dilatih lagi itu kan biaya. Jadi mungkin kalau perusahaan-perusahaan besar seperti Samsung, IBM, Facebook mungkin it's worth it ya. Tapi kalau misalnya ada startup, wah saya harus rekrut, kemudian saya harus latih dulu orangnya untuk belajar AI. Aduh, sepertinya berat. Jadi mungkin kita melihat bahwa ini perlu dijalankan bersama-sama dengan kolaborasi. Dan tadi kolaborasinya kita bisa masukkan mereka ke klinik-klinik buat startup atau calon-calon startup di bidang artificial intelligence. Nah, ini tidak kalah pentingnya juga, yaitu masalah pengakuan. Pak Wira, Jadi mohon kalau maaf, saya, ini slide-nya tidak gerak ya? Atau di saya aja yang nggak gerak? Oh iya, internetnya kali ya? Iya, sepertinya. Bisa slide berapa sekarang? Di sini masih problem 2 tadi, sepertinya. Waduh. Ya udah, ini saya cerita aja. Nanti mungkin kita bisa share aja itunya nanti ya, Prof ya. Ini mungkin wifi saya kurang bagus di sini. Maaf. Itu mungkin salah satu problem di AI juga ya. Di webinar, wifi, internet connection penting sekali. Nah, di problem 4 ini kita melihat bahwa adanya kepentingan di certification atau pengakuan bahwa saya tuh punya keahlian di AI. Nah, di AI-nya itu seperti apa sih keahliannya? Nah, itu kita coba melihat bahwa profesi ini atau kemampuan ini tuh belum ada. Misalnya itu kita contohkan dengan di bidang arsitek, di bidang advokat gitu ya. Itu mereka ada pengakuan gitu bahwa saya memberikan profesi advokat karena kamu udah certified di saya. Saya memberikan profesi arsitek karena di IAI kamu udah terdaftar. Nah, seperti itu juga kita akan melihat bahwa adanya kepentingan untuk di data scientist, data engineer, dan programmer yang lainnya. Nah, propose kita untuk problem 3 ini, ya kita akan mencoba menyiapkan assessment, semacam assessment bahwa pengakuan kemampuan dari bidang AI ini seperti layaknya tadi profesi advokat dan arsitek di IAI ya. Jadi kita coba kalau misalnya belum ada kolaborasi dengan BSN, misalnya Badan Sertifikasi Nasional dari sisi kompetensinya, nah kita bisa paling tidak bisa ada assessment in-house supaya kita bisa siapkan ada pengakuan kemampuan seseorang di bidang AI. Juga dari sisi pendidikan, mungkin bisa dibantu dengan pemerintah supaya bisa diakuin dan dapat digunakan di masyarakat umum. Problem yang terakhir yang kita lihat adalah integrasi antara semua stakeholder yang membutuhkan. Jadi kita lihat di sini produk dipakai oleh pebisnis, atau riset dipakai oleh akademisi, komunitas dari sisi permasalahan yang dihadapin, kemudian media, di publisitas dan pemerintah. Kita melihat bahwa kita membutuhkan sesuatu yang bisa menghasilkan software yang berkualitas. Jadi bukannya di kualitasnya di research-nya aja, tapi juga kita itu bisa dibisniskan lah dan dipakai di masyarakat luas. Kemudian dari sisi ini kita melihat bahwa kita punya kepentingan untuk bisa melakukan integrasi. Yang mungkin konsep petaholik di sini ya, yang kita bisa sampaikan. Jadi di sini ada contoh beberapa, jadi seolah-olah kita bisa ada share kolaborasi antara komunitas atau di asosiasi kita itu lagi melakukan apa, jadi kita tidak reinvent the wheel lagi, maksudnya jadi tinggal di puzzle-nya tinggal disusun lagi, tinggal gimana kita mengintegrasikan puzzle ini untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik.
Saya rasa itu dulu, mungkin Oktav nanti kalau ada pertanyaan boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.